rasa hampa tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kala hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku, harapanku, Yesus Tuhan. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku.
adalah perjalanan, tanpamu terasa hampa, tanpa harapan. Kalau langkahku terasa berat, kalau hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku, Yesus Tuhan. dengan cintamu Ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penolongku, kekuatanku, Yesus Tuhan. Penopangku, kekuatanku. harapanku, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Melintas lamanya Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun,
melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom semua Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang sudah datang onsite beribadah pada sore hari ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya pasti dahsyat luar biasa, katakan amin. Ya, kami juga menyapa buat teman-teman yang ibadah secara online, ibadah Prime pada sore hari ini. Saya percaya Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan kita sanggup melawat kita dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Waktu kita datang menyembah, Dia hadir. Dia pasti menyatakan kemuliaannya dan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami mau datang kepada Engkau, kami mau memuji, kami mau menyembah. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau Allah yang bertata bersemayam di atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Karena itu kami mau memberikan yang terbaik lewat suara kami, hati kami, seluruh hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu dan kami mengundang Engkau Tuhan Raja di atas segala raja dan Roh-Mu yang bekerja di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami datang memuji-Mu Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Oh, katakan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan ku menyembah, dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Segenap kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan, katakan, yakin Kau hadir di sini. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama, katakan
Engkau yang layak. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan-Mu. Oh ya Shandaranamo, Hiranama Yashe. Haleluya. Sedebera la 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 la. Guria la 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 boria sedebera la 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 la. Haleluya. Herebe sata la 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 la.
Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib di tempat ini. Kami percaya ada kelepasan, ada mujizat, ada kekuatan yang baru yang Tuhan lepaskan di tempat ini. Dan ada kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Semua sorakan. Wow. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, ajaib, katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Dia dengan sukacita. Wow, haleluya. Yeah. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan, laku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap melompat bagi Tuhan. Yes, kawan, semua sama-sama.
injak, katakan. Musuh dikalahkan. Amin. Siapa dahsyat? Allah bangkit, Allah bangkit, semua bersorak. Allah bangkit, haleluya. Bernyanyilah semua. Umat jadi bebas. Siapa dahsyat? Dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu, tunjukkanlah. Amin. Ayo serahkan musuhmu, katakan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat. Siapa dahsyat? Come on, come on, come on. Allah bangkit, Allah bangkit, lompat, katakan. Allah bangkit, amin, amin. Bernyanyilah. Oh, siapa dahsyat? Ayo sekali lagi, sekali. Allah bangkit, Allah bangkit. Oh, Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Siapa dahsyat? Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Wow, silakan duduk teman-teman. Saya rasanya sudah mau. Wow, saya baru ini pakai masker sampai ngap kayak begini. Wow. Saya percaya kita bersuka cita hari itu luar biasa, katakan amin. Selama COVID ini pertama kali saya onsite beribadah, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Ini pertama kali saya onsite, makanya waktu tadi malam Chris WA saya bilang, wow, dahsyat. Sejak COVID sampai hari ini, baru ini onsite. Saya tarik nafas dulu, gak apa-apa ya? Saya negatif kok. Hari-hari ini orang takut kalau dibilang positif. Saya baru nikah, jadi kalau ditanyain, iya, baru 2 bulan menikah. Dan setelah menikah selalu ditanyain, gimana udah positif? Apa yang positif? Gitu. Itu loh katanya. Gitu. Oh itu, kalau itu tunggu waktunya Tuhan aja. Ngeri juga bilang positif apa? COVID? Ya enggak lah gitu kan. Nah saya bersyukur dari tadi saya bilang, wow ini luar biasa sekali. Karena kenapa? Di tengah-tengah semua goncangan, tadi juga saya habis ngobrol-ngobrol dengan om saya. Dia juga pengusaha dan dia bilang gini, sampai hari ini tuh kayaknya turunnya itu sampai bukan lagi orang bilang 40%, 50%, tapi sampai 40%, 60%, tapi dia sampai 80%. Dan dia bilang gini, kalau orang bisa bertahan sampai hari ini, itu luar biasa. Dan ini apalagi kalangan kita buat anak-anak muda. Kita tahu banyak PHK, banyak pengurangan tenaga kerja. Bahkan saya sendiri pun, saya kerja, baru bekerja 1,5 tahun. Tapi tiba-tiba setelah saya nikah, ini tantangan buat kepala rumah tangga, gitu. Tiba-tiba bilang gini, untuk sementara ini gaji kamu di stop dulu. Wow, saya kaget. Karena kebetulan saya bekerja sama Mami Rohani saya bekerja di perusahaannya. Baru nikah, baru 1 bulan, tiba-tiba gajinya stop. Saya bilang gini, ini masuk ke keluarga, baru masuk keluarga, gitu tiba-tiba di stop gaji kan pusing kan, stres luar biasa, benar gak? Gitu. Nah puji Tuhan saya memang diberikan istri yang sangat luar biasa. Saya sangat mendukung saya dalam pelayanan. Dari dulu dia gak pernah neko-neko. Karena itu perjuangan kami 10 tahun pacaran. Sampai akhirnya kami direstui dan kami menikah bulan 6 yang lalu.
Dan dia cuma bilang begini, ya udah bersyukur aja. Saya bilang, lu ngomongnya enak tapi gue mikirin terus gitu loh. Mikirin, masa sebagai kepala rumah tangga gak bertanggung jawab gitu kan. Karena saya memang hidup saya itu melayani full. Sampai akhirnya beberapa hari, hampir udah 3 minggu ini, saya udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Saya cuma bilang, udahlah kita memuji Tuhan aja. Karena waktu kita memuji Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan, di situ mujizat pasti selalu ada. Amin. Di situ mujizat. Kadang nggak terpikirkan, kadang nggak tahu gimana caranya gitu. Ada aja berkat Tuhan yang turun. Kalau dipikirin cara otak manusia nggak bisa, saudara. Dan sampai hari ini saya tetap bekerja, tapi saya nggak digaji. Saya bilang sama mami rohani saya, Mam, sekalipun saya nggak digaji, saya akan tetap bekerja. Saya akan berikan yang terbaik untuk perusahaan. Dia cuma bisa bilang gini, aku nggak berharap, katanya gitu. Dia bilang, yes, karena mami udah banyak tolong saya. Karena saya mulai bekerja tahun 2020 Bapak Ibu Saudara. Itu semenjak pas saya masuk bekerja bulan Januari, bulan 3 COVID. Bulan 3 COVID. Dan selama saya hampir 1 tahun, 1,5 tahun, itu didukung dari pekerjaan saya. Karena seumur hidup saya, semenjak saya bertobat, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya full time. Dan waktu itu gak tahu kenapa saya bergumul, waktu saya ditawarin kerja, saya bergumul, saya bilang waktu itu sama calon istri saya, gimana? Ya kamu doalah. Saya gak mau, katanya gitu, kamu aja pokoknya. Kan kamu juga nanti kepala rumah tangga. Saya bilang, saya doa, sampai saya akhirnya bilang, yes. Dan di tengah-tengah goncangan seperti ini, siapapun bisa mengalami. Enggak orang-orang yang hanya di luar sana, tapi kita pun yang katanya dekat dengan Tuhan, kita bisa mengalami. Tapi disitulah Tuhan justru menunjukkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Karena setiap kali saya nyanyi lagu ini, aduh. Selama ku menyembahmu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semua terjadi. Yang percaya angkat tanganmu. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku perlihat ada mujizat setiap hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian ini sekali lagi, katakan pada Tuhan. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Selama ku menyembah, amin, amin.
percaya Tuhan, mujizat masih ada bagi kami orang-orang yang menyembah kepada Engkau. Oh, haleluya. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat, haleluya, amin, amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap, lebih lagi yang percaya. Selama ku menyembahmu, ini yang kami percaya Tuhan, haleluya. Oh, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh, mari orang-orang yang percaya sembah Dia, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, selama kami menyembah ada mujizat yang terjadi, ada pertolongan dari Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Apapun yang kau alami hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, terus sembah Dia. Haleluya, mujizat pasti terjadi. Oh, rabashana karala bata karala barala barala barala. Elashana nana moria nana nana nana. Haleluya. Oh, shana nana oh, haleluya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang kami percaya Tuhan. Di tengah-tengah segala goncangan yang sedang melanda dunia ini, satu hal yang kami percaya, Allah yang kami sembah tidak pernah tinggal diam. Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami. Dan bahkan Engkau berjanji Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Sampai pada kesudahan segala sesuatunya. Karena itulah Engkau disebut Allah yang Immanuel. Dan terima kasih kalau sampai hari ini kami masih boleh berdiri. Kami masih boleh berjalan, kami masih boleh bernafas. Kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan,
Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Engkau. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Shalom. Senang sekali saya bertemu dengan Anda. Saya nggak bisa onsite. Saya masih di rumah. Terima kasih atas undangan. Hari ini saya mau sharing sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu etos kerja. Justru tadi seperti kesaksian worship leader yang memberkati saya pribadi, justru dalam kondisi begini etos kerja kita harus ditunjukkan different daripada yang lain, supaya pada masanya nanti engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur atas pertolongan-Mu hari ini. Ajar kami memiliki etos kerja seperti Yesus Kristus, supaya kami bisa melewati badai ini, dan segera setelah badai berlalu kami melihat kemuliaan Allah. Justru di dalam masa-masa ini, tempa kami Tuhan, ajar kami Tuhan, beri kekuatan kepada kami Tuhan, supaya muscle rohani kami kuat, sehingga pada masanya lagi kami akan timbul sebagai pemenang. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, senang sekali lagi, izinkan saya akan sharing screen terlebih dulu, supaya ya, etos kerja, work ethic Kristiani untuk memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya mau bicara etos kerja, khususnya untuk anak-anak muda, atau anak tua, atau pensiun, whatever. Etos ini sangat penting buat kita. Teladan dari Tuhan Yesus yang menjadi our purpose in life sangat menarik sekali. Yohanes 17 ayat 4, ini yang dari panitia memberikan kepada saya. Bulan ini adalah bulan etos kerja. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini purpose in life yang luar biasa. Kalau kita meneladani Tuhan Yesus dengan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan bangga, atau harus mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Wow, kalau kita dengan bangga bisa mengatakan, Tuhan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, di tempat kerja saya, dimanapun. Dengan cara apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau kita bisa meneladani Tuhan Yesus dan kalimat Yohanes 17 ayat 4 menjadi our purpose in life, wow, dan akhirnya kita berkata, Tuhan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bukan bos saya, bukan suami saya, bukan istri saya, bukan atasan saya, tapi pekerjaan yang kau berikan kepadamu. Mungkin pekerjaanmu sebagai CEO, pekerjaanmu sebagai staff, pekerjaanmu sebagai marketing, pekerjaanmu sebagai apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa akhirnya berkata, Tuhan, aku telah mempermuliakan engkau loh dengan di pekerjaanku ini. Yang jadi salesman, yang jadi agen asuransi, aku telah mempermuliakan engkau. Waktu engkau dealing dengan pelanggan, aku telah mempermuliakan engkau. Waktu saya melayani, ada yang melayani full time seperti worship leader, aku mempermuliakan engkau. Pada waktu saya sebagai orang produksi IT, saya mempermuliakan engkau dengan mengerjakan IT saya. Ini adalah purpose in life. Ini yang membuat etos kerja kita berbeda. Kalau glory to God, mempermuliakan Tuhan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan itu menjadi purpose in life. Sekali lagi, engkau tidak akan pernah punya purpose yang lebih besar dari ini. Karena ini adalah the ultimate purpose in life. Glorify God.
dengan jalan menyelesaikan. It is finished. It is finished. It is finished. Kalau kita punya begini, baru jalan. Yang kedua, mana mungkin Pak Paulus kita punya purpose in life seperti itu. Lihat, saya kasih ini. Cinta, sambang cinta. Who we are, siapa kita sih? Kok bisa berani mengatakan Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau. Siapa kita? Hei, jangan main-main. Lihat kalimatnya Yohanes 1:12. Tetapi semua orang, termasuk hari ini yang hadir onsite, kebaktian prime. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya nama. Kita itu diberi kuasa jadi anak-anaknya Allah. Who we are, anak-anak Allah. Purpose kita apa? Glorify God. Who we are, children of God. Karena kita children of God, apa purpose kita? Glorify God. Hanya orang yang menjadi anak-anak Allah bisa berkata, I want to glorify God in all we do, in all you do. Karena kalau nggak bisa. Who we are. Yang ketiga, kalau kita tahu who we are we, kita adalah children of God to glorify God. Etosnya gimana untuk mencapai dari who we are kepada purpose? Roma 12:11-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layaninya Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini 6 etos kerja Kristiani yang mumpuni. Ada 6. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Semangat walaupun tidak digaji. Biarlah rohmu menyala-nyala terus dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 3 jadi 6. 3 kesatuan, 3 dari 2 kesatuan. Ini 6-nya luar biasa. 6 etos ini yang menjadi penting. Coba kita lihat ini. Siapa diri kita tadi? Lihat, kita itu anak-anak Allah loh. You are children of God. Engkau bukan sembarangan. Engkau anak Allah. Bukan karena engkau mau. Enggak. Engkau diberi. Engkau diberi warga negara. Engkau diberi identity bahwa engkau anak-anak Allah. Who we are. Itu sebabnya your talent dan goal in life harus attached dengan pengenalan diri sendiri ini. Because you are the children of God, you have to understand your talent, you understand your goal in life, karena kita itu cuman diberi. Kita cuman menerima. Kita cuman diberi karena kita menerima Yesus, kita diberi kuasa. Kita cuman pemberian. Kita harus tahu who we are. Kita children of God. Glorify God. Tujuannya apa? Ya glorify God. Karena kita anak Tuhan kok. Mempermuliakan engkau. Ini adalah misi terakhir. Kalau aku sudah bisa glorify God. Itu pastinya your purpose in life. Kalau mission achieve. Mission itu artinya menjawab pertanyaan. Why do we exist? Why do we exist? Kenapa kita ada? Itu purpose. In life kita. Ini tujuannya. Kalau kita tahu diri kita hari ini, siapa? Anak-anak Allah, children of God. Tahu tujuan hidup kita, glorify God. Akan ada proses of life. Life journey. Ups and down. 18 bulan lebih kita mengalami masa seperti ini. Ini adalah life journey. Inilah hidup kita. Up and down. Turun terus. Yang penting naik, turun. Yang penting grafiknya naik. Disinilah di dalam proses of life ini 6 etos kerja ini sangat penting. Why? Supaya kalau kita menggunakan 6 etos kerja menurut Roma 12 tadi, ini menjadi pegangan kita kekristenan yang sangat berbeda. Karena di dalam menjalani proses of life, kita memiliki sesuatu di luar manusia, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus Immanuel berkata,
Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Yang lain boleh kendor, turun terus kok di kantor juga nggak ada kerjaan. Saya cuma dibayar 50%, Pak Paulus. Tadi malah tidak dibayar. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Gimana mau jualan susah semua, customer nggak mau. Biarlah rohmu menyala-nyala. Gimana semua nggak bisa. Layani Tuhan dengan pekerjaan yang kau lakukan dengan customer. Tapi kapan nih sampai selesai, Pak Paulus? Kondisi begini, kapan selesai semuanya ini? Bersukacita dalam pengharapan. Kak, saya sudah habis tabungan. Sabar dalam kesesakan. Dan gimana caranya? Bertekun di dalam doa. Kalau kita mengalami ini, 6 etos kerja, ada 3 sikap penting. Ada 3 sikap penting yang sangat important di dalam 6 etos kerja. Saya cuma bahas 3 ini saja. Dari 6 etos ini ada 3 sikap practical behavior. Kalau etos bicara soal work ethic, tapi saya hari ini memberikan practical behavior supaya kita pulang tahu, dan saya yakin hari ini Anda tidak akan pernah lupa kebaktian sore ini. Anda tidak akan pernah lupa. Saya jamin karena saya berikan kepadamu apa yang Tuhan kita mau kerjakan. Anda pasti tidak akan pernah lupa. Nanti seumur hidup one day, saya akan ingat Pak Paulus. Ada 3 sikap penting ini. Walaupun Anda nggak bisa apal semua, tapi message-nya akan masuk. Kenapa? Ini yang dibutuhkan orang-orang Kristen pada kesulitan seperti ini. Etos kerja yang tidak dimiliki oleh non-Kristen akan melihat diri Anda. Mindset-nya apa? Glorify God in all we do. Memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Dengan 3 practical behavior dari 6. Never give up. Ready to give in. Always give thanks. Satu-satu. Ini 6 etos kerja. 3, bagaimana supaya 6 etos ini praktikalnya? Nomor 1. Supaya kenapa kok kita mesti melakukan kerajinan kita nggak boleh kendor. Roh menyala, layani Tuhan. Itu artinya apa? Tidak boleh kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Itu artinya apa? Never give up. Kerajinannya tidak boleh kendor. Tetap nyala, never give up. Begitu kita bilang, ada sesuatu yang nggak bisa, kita ready of giving. Kita melayani Tuhan. Kita bertekun, kita melayani Tuhan. Waktu melayani Tuhan, bukan saya. Tuhan, engkau yang mutusin. Tuhan, kehendakmu yang jadi. Itu ready to give in. Dan yang ketiga, kalau kita menghadapi ini semua, bersukacita. Apapun, hasilnya mungkin bagus, hasilnya mungkin jelek, sukacita dalam penghargaan. Sabar dalam kesesakan. Bertekun dalam always giving. 3 ini 3 in 1. Yang never give up, 1 dari listrik female, yang satunya ready to give him listrik male, tapi walaupun itu dicolokin, kalau tidak ada the power source, nggak bisa. Nah, the power of source itu adalah give thanks. Mari kita lihat satu-satu. Never give up. Pantang menyerah. Kenapa ini menjadi practical behavior dari etos kerja Kristen yang 6 itu? Give up artinya cease making an effort, admit defeat, resign oneself to failure. Artinya kita tuh menyerah, kita itu berhenti membuat upaya-upaya. Kita ngakui kesalahan, kita kekalahan, kita resign kepada failure, kita mengakui kepada failure. Bahasa Latinnya menarik. Never give up atau give up itu, give up bahasa Latinnya permito. Memberi izin. Kita memberi izin diri kita untuk menyerah. Menyerah. Mengakui kekalahan. Kalah dalam kegagalan. Ini artinya kalah dari tantangan luar. Outside in. Orang yang give up itu menyerah dari tantangan luar. Outside in. Saya menyerah. Outside berat tantangannya, nggak mungkin saya menang. Saya menyerah daripada saya kalah. Saya kompromi deh daripada saya kalah. Tantangannya besar. Karena nggak kuat daripada kalah. Makanya bahasanya banyak yang bilang, if you cannot beat them, join them. Itu secara bisnis, tapi kalau secara iman, dangerous kalimat itu. If you cannot beat your challenge, join. Artinya kompromi. No.
Di bisnis pun, if you cannot beat them, bukan join them. Surrender to God. Ini bukan kompromi, ini kalah. Ini sebabnya lihat tuh, Sadrah, Meshach, Abednego. Dia, wah berat, kamu masuk dapur api loh. Outside in. Api lawan manusia, api lawan baju, api lawan tubuh, menang api. Tapi dia memutuskan untuk never give up. Kenapa? Giving up is not pain, is okay. Nanti kalau saya masuk dapur api, pain is okay. Dia tahu, bukan berarti dia yakin Tuhan menolong. Wong dia bilang, kalau Tuhanku tidak menolong, aku pun tidak mau menyembah dewa Tuhanku. Dia menyadari, orang yang never give up menyadari pain is okay. Bilang sama sebelah-sebelahmu, pain is okay. Ketok sebelahmu walaupun nggak boleh, pain is okay. Tapi giving up is not. Begitu dia menyadari pain is okay, panas is okay, di 7 kali panas is okay. Daniel, kalau kamu sembah Allahmu lubang singa, dia bukan berarti yakin Tuhan akan menolong. Gampang aja setelah kita dengar ceritanya. Tapi waktu itu kalau engkau sebagai Daniel, dia nggak punya prinsip itu. Tapi dia prinsipnya ini, pain is okay. Kalau saya harus mati, pain is okay. Tapi giving up, my faith is not. Ini orang yang never give up. Makanya pada waktu dia dilempar ke perapian bernyala-nyala, dia tenang karena berkata, pain is okay. Tapi giving up is not. Daniel masuk lubang singa, pain is okay. Giving up is not. Makanya Darius berdoa semalam-malaman. Dan waktu paginya, Daniel gimana? Daniel berkata, pain is over. Giving up is not. Pain is over. Pantang menyerah. Coba lihat, when you give your up. Kalau orang menanya, when you give your up, what do you have? Kalau engkau give your up, apa yang Anda punya? Down. Your up-nya kamu give kok. When you give your up, akan ada down. Begitu orang give up, dia akan down. Downward. Downward. Downside. Downgrade. Downsize. Downstairs. Downing. Begitu engkau sudah mulai give up, pelan-pelan engkau akan downward. Begitu Saul mulai give up, takut sama Filistin, dia mulai downward. Downward. Mulai mempersembahkan sebelum Samuel datang, downward. Dan begitu perang, dia downside. Dia langsung turun pangkat menjadi mantan raja, tanda petik, di hadapan Tuhan. Downstairs, habis, banyak yang ikut Daud. Dan dia downstairs, dia ada di paling bawah, akhirnya dibunuh. Dia akan bunuh diri pada waktu dia kalah. Kenapa pelan-pelan? Begitu orang give up, pelan-pelan. Begitu you give your up, dengan Tuhan tidak berani, engkau akan mengalami seperti ini. Pelan-pelan, engkau nggak terasa. Bisnis memang berat. Begitu engkau kompromi, you give up, engkau akan mengalami hal seperti ini. Tapi never give up itu fall 7 times, stand up 8. When the world says give up, hope whispers, try it one more time. When you don't give your up, kalau engkau tidak memberikan your up, you will always upward. Ada up, masih ada. Atas. Tuhan gak ada gaji, Tuhan kondisi saya begini, upward. Cenderung akan upturn. Cenderung akan upside. Cenderung akan upgrade. Cenderung akan upsize. Cenderung akan upstairs. Dan akan upping. 7, makin lama makin bangkit. Makin lama makin naik. Kenapa? Karena tidak give up. Daniel tidak give up. Semua berjuang. Waktu tidak give up, dia naik
menjadi panglima dari seluruh kerajaan Media dan Persia. Darius berkata, di antara 3 vice president, dia tunjuk Daniel. Kenapa? Orang yang never give up, makin lama akan upward, up dan upside. Yusuf tidak give up, menghadapi 13 tahun kesulitan, dia tidak give up. Di Potifar lagi maju, dijatuhin. Difitnah, masuk penjara, dilupakan. Tapi dia tidak give up. Tidak give up. Akhirnya dia upping, naik ke surga. Orang yang give up kayak Yudas Iskariot. Begitu dia ngerasa tidak ada harapan, tidak ada hope, no hope whisper. When the world, waktu Yudas Iskariot dengar kalimat ini, give up, give your life. Karena dia tidak punya hope, makanya no hope whisper. Do it now, kill yourself. You are not worthy. You are not worthy. You are rebellious children of God. You are whatever, jelek waktu tidak ada hope. Dia merasa no hope. Akhirnya downward. Dia bunuh diri. Tapi waktu Petrus 3 kali dia gagal. Give up. No. Hope whisper. Peter, hope whisper. Whisper. Don't give up. Dia tidak give up. Karena Tuhan tidak pernah give up. Dia panggil Petrus. Petrus, do you love me more than this? Do you love me more than this? Do you love me more than this? God, you know, I love you. Jadikanlah, kau akan jadikan kau gembala. Lihat, waktu dia tidak give up, jadi domba aja Petrus gagal. Tapi Tuhan memilih domba yang gagal untuk jadi gembala. Kenapa? Karena Tuhan tahu how to equip fail shepherd to become shepherd. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, Peter. Dan waktu kamu terima kuasa, you will be upgrade. You are not yourself. You are not just sheep. You are not just jemaat, but you will be upgrade. To become apa? To become the gembala. Orang yang tidak give up, Peter bisa muncul. Kenapa Yohanes? Kenapa Yudas Iskariot gagal? Hope. Orang yang give up tidak punya hope. Hari ini kalau ada bisnismu lagi susah, ekonomimu lagi susah, don't give your up. Kadang-kadang Paulus, gimana kalau bisnismu kayak gini? Anda ikutin IG saya ya, saya akan ceritain terus itu sampai ke 15 nanti. IG saya, Paulus Bambang WS, bagaimana menyikapi kondisi yang seperti ini. Defend, extend, transform. Defend, extend. Now, Senin akan masuk transform. Kadang-kadang kalau bisnis kita udah jelek kayak gimana? 3 yang kamu lakukan. Bikin bisnis itu dormant, cut loss, dan kalau bagus leverage. Banyak orang nggak berani dormant. Nggak ada orang berani cut loss. Lah akhirnya apa? Berdarah-darah dan mati. Senin saya akan bahas bisnis. Rebu, Jumat, itu akan bahas. Orang, kalau saya sudah cash flow-nya jelek kayak gimana Pak Paulus? Saya sudah utang, sudah kayak gini. Nanti bahasa berikutnya. Sama, dormant, cut loss, dan leverage. Tapi never give up. Sekali lagi, itu setiap 3-4 menit video setiap, mungkin Senin, Rebu, Jumat tadi ikutin IG saya, Paulus Bambang WS. Saya mau ajarkan principle of never give up ini. Karena kalau engkau never give up bukan berarti bondo nekat terus. Enggak. Never give up itu artinya apa? Kadang-kadang saya mesti cut loss, kadang-kadang saya mesti dormant. Karena apa? Ini bagian dari never give up. Apa itu never give up? I can do all things through Christ which strengthen me. Bahasa Inggrisnya positif. Yang tadi nggak disukai sama kita semua hari ini kalimat positif. Bahasa Indonesia lebih ke arah negatif, ke arah kita. Bukan negatif dalam arti jelek ya, tapi kita ke arah divine. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ini divine. Kalau ada perkara dikasih ke kita suruh disuruh panggul, dapat kutanggung. Tapi bahasa Inggrisnya malah ke positif, offend. I can do all things through Christ. Saya nggak tahu kenapa kok beda sekali ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka saya masukin dua-dua. Kita harus punya 2 attitude ini. I can do all things through Christ.
Itu sebabnya kalau kita pantang menyerah, 6 etos ini jadi muncul. Kenapa kerajinan kita nggak boleh kendor? I can do all things. Kenapa roh kita menyala-menyala? I can do all things to Christ. Kenapa kita melayani Tuhan? I can do all things to Christ. Kenapa kita bersuka cita dalam pengharapan? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Kenapa kita sabar dalam kesesakan, Pak Paulus? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa kita mesti bertekun dalam 2? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, sampai batas mana kita tidak boleh menyerah? Sampai batas ini loh, kita tidak boleh menyerah, tapi siap menyerah. I'm not giving up, I'm just giving in. Kalau Anda tarik tali, Anda tarik terus tali, orang yang tahu persis soal tali, tahu kapan tali ditarik dan titik maksimum jangan ditarik lagi kalau nggak patah. Hidup kita seperti itu. Kita harus tahu kapan kita ditarik dari pandangan Tuhan. You can do more, you can do more. Tapi iblis bilang, nyerah. No, you can do more. Sampai titik tertentu Tuhan bilang, enough my son. Powernya enough. Give in, berserah. Give in artinya cease fighting or arguing, tapi berserah. Latin, pono belum. Pono artinya lay down. Belum artinya fight. Kita melay down the fight. Kita melay down the fight. Berserah dan mengalah, bukan menyerah kalah. Give your inside out attitude. Saya ready to give in. Saya menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Lihat kasus Daniel tadi. Oh, saya nggak bisa ngelawan singa. Banyak, lapar. Saya nggak mau menyerah kok. Saya tidak mau menyerahkan iman saya. Tapi saya ready to give in my life. To glorify God. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. I want to give in my life. Sadrah, Mesak, Abednego, saya tidak mungkin melawan api, tapi saya tidak mau give up, menyerahkan iman saya. Tapi I'm ready to give in my life. Waktu mereka berkata, I'm ready to give in my life, daripada kompromi, dia mengalami kekuatan yang luar biasa. There is a difference between giving up and knowing when you have had enough. Kalau engkau sudah bisa menyerahkan, ready to give in. Give apa? Give your inadequacy, kekurangan Anda. Bilang, Tuhan, aku tuh banyak kekurangan, Tuhan. Serahin kepada Tuhan. Inanity, kebodohan saya, Tuhan. Aku tuh banyak bodohnya. Serahin. Inkonsistensi, Tuhan. Tidak konsistensi saya, Tuhan. Indelicacy, saya tidak bijaksanaan, ketidakbijakan saya, Tuhan. Insecurity, kegelisahan. Kalau engkau punya in seperti ini, give your in kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu menghadapi ini semua, saya mau give my in kekurangan ini. Kalau engkau give your in, engkau dapat apa? Get your out. Kita akan dapat out. Begitu kita menyerahkan kepada Tuhan, Lord, saya nggak mungkin, tapi I serahkan my life. Stefanus, Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Saya nggak mungkin melawan batu. Saya nggak minta batu itu waktu nempel kena di tubuh saya cuman kayak roti, Tuhan. Atau kena bubble. Jadi orang melihat dahsyat ya. Stefanus tidak mati karena semua stone yang kena dia jadi roti atau jadi gelembung. Gelembung air, gelembung udara. Semua orang hebat. Dia nggak berdoa itu kok. Tapi saya tidak mau menyerah. Tapi waktu dia give in his life, saya nggak bisa tuh. Mungkin saya nggak bisa Tuhan. Dapatnya apa? Lihat. Orang-orang yang give your in kekurangan ini akan dapat get your out. Akan punya out of the box. Punya outfit fresh, perlengkapan baru. Outlook new, pandangan baru. Outperform. Begitu engkau ready to give it. Tuhan, aku udah nggak bisa, Tuhan. Ilmu saya untuk bisnis ini saya udah menyerah.
I give in to you. Give ini Tuhan, teach me how to run my business. Teach me how to run my family. Teach me how to run my financial. Give it. Saya punya kekurangan, bodoh, tidak bisa. I give it. Kalau Tuhan bilang, give it unto me. Datanglah kepadaku, berilah kepadaku engkau yang berlelah dan berlusuh. Aku akan beri kamu kekuatan besar. Waktu engkau give your insecurity, datanglah kepadaku. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka aku akan memberikan kepada kamu kelegaan. Waktu engkau serahkan itu, engkau akan muncul dengan out. Kamu akan dapat get out of the box. Dan berikutnya, outfit yang fresh, outlook yang new, dan outperform. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Can you imagine that? Ini doa penyerahan yang luar biasa. Doa penyerahan yang tidak main-main. Give in. Tuhan bilang, kalau engkau mau ambillah cawan. Tapi kalau cawan gak bisa, bukan kehendakku. I give in my life. Itu sebabnya dalam hidup kita harus berani melakukan ini. Give your in. Kadang-kadang life kita perlu kita tantang. Saya kena COVID. Penyintas. Padahal saya jaga betul. Tapi saya nggak menduga suster cucu saya pulang kampung udah dites bagus. Begitu tes 3 hari bagus, kita bolehin datang ke rumah. Akhirnya 5-6 hari kena. Saya bermain-main sama dia. Jumat 1 minggu di tempat saya, cucu dan segala macam. Minggu dia nggak kerasa enak. Akhirnya dites Senin, positif. Kami semua dites. Pakai antigen dulu, semua negatif. Puji Tuhan, semua negatif. Begitu suster saya di PCR positif, antigen positif, semua negatif. Tapi saya ragu-ragu. Kenapa kok saya panas? Karena saya main terus sama suster, sama sama cucu saya. Wah, ya semua dikasih PCR-nya udah dikasih berita. Semua negatif, tinggal saya yang belum, sampai sore belum. Wah, pasti PCR saya dites berkali-kali ini. Nggak bisa sekali kan? Kalau positif nanti diulangi lagi untuk make sure bahwa bisa. Padahal antigen saya negatif. Saudara, malam itu saya give in, saya berdoa. Dan ini doa salah, jangan ikutin doa salah. Saya doanya gini, Tuhan, kalau boleh, istri saya, nomor 1, cucu saya jangan kena. Kedua, istri saya jangan kena. Menantu saya jangan kena. Anak saya jangan kena. Kalau saya jangan kena. Pembantu semua jangan kena. Sopir jangan kena, Tuhan. Semua kalau boleh. Urutannya begitu. Tapi kalau harus ada yang kena, Tuhan. Karena kami berkumpul bersama-sama. Jangan orang lain. Saya kuat. Yang penting nomor 1, jangan cucu saya. Yang baru berusia 18 bulan. Jangan. Jangan istri saya. Jangan menantu saya. Jangan anak saya kuat. Kalau harus ada. Tapi kalau boleh, semua jangan. Itu doa salah. Malam, saya nggak ada apa-apa, belum ada berita. Pagi-pagi jam 6:30 saya buka handphone, dibuka. Saya positif. Rupanya, teter saya 27. Kalau antigen itu cuma 25. Kalau di bawah 25, antigen itu positif. Tapi kalau di atas 25, antigen pasti negatif. Saya 27. Begitu saya lihat gitu, langsung saya kasih surat. Kan masih berdua sama istri saya, tidur sama-sama. Karena semua antigen negatif. Saya kasih surat, kamu segera pindah, saya mau pindah ke rumah Kelapa Gading. Kami tinggal di apartemen, kita pindah, saya mau isoman. Doa yang salah. Tapi yang saya mau ceritain menarik, saya dari 27. Saya masuk isoman, turun dari 27, 5 hari jadi 12. Wah, anak-anak saya rapat. Itu hari Senin saya tes, hari Selasa saya dapat berita positif, turun. Jumat dites lagi 12. Sabtu Minggu kita rapat keluarga, anak saya satu di Amerika, anak satu di Australia. Kita bilang, Australia nggak bisa, Amerika sama Indonesia. Pak, masuk rumah sakit aja. Saturasi saya masih bagus 95.
95 paling rendah. Jadi masih bagus. Pak, masuk aja, ngeri. Wah, susah cari rumah sakit. Enggak. Saya gampang. Dengan network, saya udah disiapin kamar VIP dengan segala macam perlengkapan. Anak saya bilang, Pak, nanti saya kirimin TV. Karena apa? Untuk saya akan terus kerjanya dengan online. Saya akan siapin wifi ini. Papa lebih baik masuk ke sini. Ada yang ngontrol. Saya bilang, udahlah tenang. Turun dari 27 ke 12. Senin dicek lagi 21. Masih jelek. Selesai saya dengar firman Tuhan. Saya pakai perjamuan suci sama istri saya terus setiap hari. Begitu kena, kita perjamuan suci. Every day perjamuan suci. Hari Selasa. Tanggal 15 Juni saya dengar firman Tuhan. Mesbah doa dari Ibu Pendeta Dewi Basyir. Dia kena 2 kali. Dan dia bilang sembuh. Hari itu langsung bilang, saya sudah perjamuan suci setiap hari. Semenjak kena. Tapi saya tidak berani give in. Saya never give up. Tapi nggak berani give in. Waktu anak-anak saya bilang, Pak cepet Pak, semua rumah sakit udah siap, berangkat semua anak-anak saya mendukung. Karena Papa nggak bisa cara begini, turun. Tapi sore itu saya bilang, malam itu setelah jam 9, saya bilang sama istri saya, kita pisah tempat dengan 2 pakai WA. Mah, saya memang never give up. Tapi saya sekarang belajar give in. Apa give in? Saya mau percaya firman, kita tiap hari perjamuan suci, tapi saya nggak percaya. Saya perjamuan suci, darah Yesus adalah benar-benar minuman. Yohanes 6:58, dagingmu, tubuhmu benar-benar makanan. Yohanes 6:58. Saya mau pegang itu. Dengan cara apa? Saya tidak minum obat lagi. Saya nggak mau minum antivirus, saya nggak mau minum antibiotik. Saya hanya percaya. Jangan ikutin ya. Sekali lagi, Anda jangan ikutin. Kalau dari Tuhan, jangan ngikutin. Kalau nggak dari Tuhan, saya nggak ngomong. Saya kesaksian ini disclaimer. Karena Tuhan waktu itu memberikan iman kepada saya. Hari itu saya dengar, saya udah never give up. Tapi saya nggak berani give in. Saya hanya percaya tubuh darah. Saya tidak mau. Dokter, ada 3 dokter paru. Ada 1 dokter umum. 1 dokter umum lagi bilang, nggak usah Pak. 1 dokter umum, Pak, nanam itu virus atau bakteri. 3 ahli paru bilang harus minum antivirus, antibakteri. Kalau bisa begini. Tapi waktu saya melihat, saya mau belajar give in my life. Tuhan, saya nggak mau. Saya percaya firman-Mu, saya percaya perjamuan, saya nggak minum antivirus. Sekali lagi jangan ikutin. Tidak ada masalah. Antivirus, antibakteri, mau pakai Yanhua, mau pakai Ivermectin, whatever, do it kalau engkau iman. Tapi hari itu saya diajar Tuhan. Berani nggak? Waktu saya berkata, Tuhan, I give in. Saya bilang sama istri saya, whatever it takes. Whatever it takes. Saya nggak mau minum. Wah, istri saya kaget, semua kaget. Anak saya bilang, saya nggak mau ke rumah sakit. Pak Plus, rumah sakit ini kamar akan dipakai. Serahin, pakai orang lain. Saya mau give in. Karena saya percaya, darah Yesus benar-benar minuman. Tubuh Yesus benar-benar makanan. Saya mau bikin etos kerja, etos hidup saya begini. Saya Selasa putusin gitu. Oh, hari Rebu sudah nggak bisa cium lagi, saudara. Saya baru tahu WC saya itu wangi. Kalau BAB wangi, mau makin begini. Saya bilang, ini orang nggak give in. Iblis mengintimidasi. Jangan give in. Give up. Give up. Jangan give in. Saya bilang, no. Saya nggak mau give up. Tapi saya give in. Wah, makin nurun segala macam. Saya mengalami kepala pusing minggu pertama berat sekali. Saya tetap kerja. Semua orang nggak tahu. Saya jangan dikasih tahu siapa-siapa. Adik saya semua nggak ada yang kasih tahu. Saya mau sama Tuhan. Nggak boleh kasih tahu. Nanti kasih tahu setelah selesai kesaksian. Saya nggak ada yang tahu. Jadi saya masih kerja. Orang kantor nggak tahu. Tetap mereka saya ngajar. Tetap gini masih seperti biasa. Sehingga cerita. Setelah makin gitu saya tidak mau give up. Tapi give in. Tuhan, saya tiap malam sama istri saya makan minum perjamuan. Ini adalah obat yang paling utama Tuhan. Dan I give in my life. Kalau sampai ada apa-apa saya siap. Mati adalah keuntungan. Tapi saya mau belajar give in. Berserah. Bapak, jika engkau mau, engkau bisa ambil COVID ini daripadaku. Tapi bukan kehendakmu. Dan I trust you 100%. I trust you. Bukan, sekali lagi saya katakan, bukan saya tidak percaya dokter obat. No, tapi hari itu rema Tuhan kuat untuk saya belajar give in my life. Give in.
Ya my life. Singkat cerita, saudara, 19 hari saya dicek negatif. Masih tunggu 5 hari lagi dicek negatif. 24 hari. Dan setelah 24 hari, malam itu saya harus khotbah. Begitu selesai 24 hari, iblis serang. Selesai 24 hari, sebelum saya khotbah malamnya, pagi saya harus muntah-muntah 4 kali, ke WC 9 kali, total loss. Saya makan bubur aja nggak bisa. Bubur pakai air aja nggak bisa. Pada sore nanti mau khotbah kayak gini Tuhan. Waktu saya mau melayani, saya mau menyaksikan hal ini. Menyaksikan Tuhan baik. Dia pengen saya mencegah saya bersaksi. Dikasih penyakit berat. Bubur nggak bisa masuk, lemes total seharian. 4 kali keluar dari muntah, 9 kali ke WC. Dan istri saya bilang, kamu harus bertahan. Enggak, tetap saya bertahan. Karena nanti malam saya mau ceritain kepada dunia. Kalau engkau give in, God, etos kerja ini. Engkau akan luar biasa. Iblis nggak suka saya kesaksian seperti itu. Dia coba saya cegah. Tapi akhirnya saya bisa bertahan malam dan saya bilang, Roba ya, saya mau khotbah dulu. Jangan ada tanya jawab. Hari ini tidak ada tanya jawab, saya bilang. Saya mau khotbah. Oke, di khotbah. Setelah khotbah saya tutup selesai. Saya lulus lagi. Sabtu saya harus ada seminar. 3 jam. Tuhan beri aku kekuatan. Sabtu itu Kamis malam. Saya nggak tahan. Muntah-muntah nggak bisa. Kamis malam ada pelayanan. Dan Sabtu saya harus seminar 3 jam. Tuhan tolong beri kekuatan. Dari begitu Kamis saya ready to give in. Dan menyerah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Saya masuk kepada apa? Apapun Tuhan. Give thanks. Kondisi begini saya give thanks. Sulit Tuhan. Give thanks ini nggak gampang. Terima kasih. Saya ngalamin ini semua. Turun. Dan saya ngalamin. Gak bisa makan sama sekali. Bubur gak bisa rasa. Saya berkata, gracias akhiri. Gracias thank to God. Akhiri to lead, to drive. Itu thanks to God yang kita drive. Kita lead ourselves to thank to God. Thanks for your open doors and closed door. Thank you for success and value. The best is yet to come. Tuhan, thank you. Begitu saya Jumat bisa mengatakan hal ini. Tuhan, apapun yang terjadi. Lemes, gak bisa makan. Waktu saya mulai, tidak hanya give in, tapi give thanks. Tuhan pulihkan. Cepat sekali pulih. Tiba-tiba saya punya appetite bagus. Bisa makan Jumat. Dan Sabtu saya bisa ngajar 3 jam. Dan orang yang ngajar 3 jam, yang tahu hari Kamis saya ngajar hari Kamis malam. Dia berkata, Pak Paulus, kok bisa? Sabtu kamu pucat sekali waktu ngajar malam itu. Tapi sekarang dari jam 8.12 you are strong. Kuncinya apa? Waktu saya bisa bilang give thanks. Thank you Tuhan untuk sakit ini. Thank you. Engkau mengalami saya COVID. Supaya saya bisa menyadari. Saya bisa punya empati sama yang sakit COVID. Kepala pusing, segala macam pusing. Tapi saya juga mengalami experiencing God. Bahwa COVID tidak akan membuat kita mati. Tidak ada yang bisa membuat mati kita. Mau COVID, mau kanker, nggak ada. Yang membuat mati kita adalah Tuhan berkata, selesai anakku. Itu sebabnya waktu saya give thanks to God. Apapun Tuhan. Saya berani, thank you for success. Thank you untuk jadi saya mengalami sakit ini. Supaya saya bisa memberikan kesaksian. Bahwa darahmu benar-benar minuman. Dan tubuhmu benar-benar makanan. Dan saya give in. Apapun yang terjadi. Seperti Daniel. Saya bisa mengerti seperti Daniel. Tuhan, whatever it takes. Saya nggak bisa kalahin singa kok. Tapi saya give in. Dan seperti Sadrah Mesakh nggak ngalahin api. Tapi saya give in. Dan yang ketiga, setelah saya give in, whatever it takes. Thank you God. I'm preparing myself. Kalau Tuhan berkata selesai, I cannot say anything. Selesai. Saya mau menghadap Tuhan. Mati hidup adalah keuntunganku. Filipi 2 berkata, yang sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Seperti sedia kala, maupun saat ini, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. I give my thanks to you. Mati adalah keuntungan buat hidup kita. Waktu engkau bisa mengatakan thank you to God. Kejadian terjadi berakhir. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Yesus Kristus bagiku. Terima kasih Tuhan. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, bubur nggak enak, lidah rasanya semua pahit. Syukur Tuhan. Saya harus melayani Engkau nanti malam. Kalau Tuhan nggak kehendaki Engkau melayani malam, ya sudah. Tapi kalau Engkau kehendaki saya melayani malam, beri aku kekuatan. Istri saya cuma bisa berdoa. Kita cuma bisa menangis. Saya nggak bisa paksain Pak, paksain makan. Cannot, nggak bisa masuk. Mengucap syukur. Tapi begitu mengucap syukur apapun, saya siap Tuhan mengucap syukur. Langsung recovery cepat. Dan saya kembali. Give thanks. Tidak mudah mengucapkan ini. Tapi kunci hari ini di dalam hidupmu, alami Tuhan. How can you experience God kalau engkau nggak berani? Bagaimana engkau berkata hidupmu pengen punya banyak mujizat kalau engkau nggak berani berjalan bersama Tuhan di luar pakem hidup? Hei anak-anak muda, Prime, seberapa banyak yang engkau dengar hari ini? Ingat 3 hal ini. Never give up, itu penting. Never give up. Tapi engkau harus ready to give in. Waktu engkau sudah ready to give in, udah. Never turning back. Never go back. Waktu engkau udah ready to give in, dia berkata, whatever, give thanks. Terima kasih Tuhan. Whatever, give thanks. Kalau engkau terjadi dalam hidupmu seperti ini, engkau tidak pernah akan menyerah. Di dalam pekerjaanmu, di dalam apapun, engkau tidak akan menyerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu tidak mudah. Tapi kami mau belajar dari Tuhan Yesus, karena kami adalah children of God, anak-anak Allah. Kami harus glorify God in all we do. Ajar kepada kami Tuhan. Punya 6 etos kerja dengan 3 sikap yang harus kami pegang. Never give up. Ready to give in. Dan always give thanks. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin. Yuk teman-teman, kita mau belajar mengembalikan perpuluhan di awal bulan ini, di awal minggu ini nih. Kita tutup pejam mata, kita doa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Bapak Paulus Bambang, Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami Tuhan, anak-anak Prime ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami gak give apa yang boleh give in Tuhan daripada-Mu Tuhan, dan kami boleh give thanks buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan beliau ya Tuhan dalam segi pelayanan dan keluarga ya Bapa. Maka dan hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan yang membuat perpuluhan ya Bapa. Dengan iman teman-teman, angkat tangan kananmu untuk dipersembahkan setiap apa yang telah Tuhan kasih kepada kita. Yang harus kita kembalikan 100%, kita kembalikan 10%-nya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Berkati Tuhan tempat pekerjaan kami. Berkati tempat di mana yang bekerja. Setiap klien-klien kami Tuhan. Setiap otoritas di atas kami. Bahkan kalau kami ada karyawan, berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biar perpuluhan itu, persembahan ini Tuhan kami kembalikan Tuhan menjadi kudus di hadapan-Mu, dan ini boleh menjadi persembahan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bahkan kami juga nanti memberikan persembahan Tuhan, kuduskan tangan kami akan memberi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mengembalikan perpuluhan dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya
daripadamu kan ku bawa persembahan yang terbaik, hanya sekali lagi segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya kan ku bawa sembahanku baik, hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara teman semuanya. Kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia. Nah, informasi menarik lainnya mengenai Instagram Prime. Melalui Instagram ini kami akan membagikan informasi seputar Prime, dan tentunya kami juga rindu biar melalui sosial media kami boleh berdampak dan menjadi berkat buat Sobat Prime. Jadi langsung di follow ya dengan username prime.gen. Oke, sekian pengumuman Prime minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Sebentar, kita ada pengumuman sebentar. Okay. Boleh sebentar teman-teman dengerin. Kita bulan ini kita temanya itu work ethic. Jadi teman-teman selama sepanjang 1 bulan ini kita akan dengerin khotbah tentang work ethic, bagaimana bekerja yang baik dan bagaimana bekerja di dalam Tuhan gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mungkin bingung, nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaan, nanti kita akan ada link berupa link Slido, nanti kita akan share di grup Prime ataupun di Instagram prime.gen. Nah nanti minggu keempat khotbah dengan Bapak Gembala kita, Om Agus, nanti Om Agus akan jawab di situ. Oke, sekian, terima kasih. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat. Ya, ayo teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat sore Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Kalau sore hari ini kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Itu sungguh adalah kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kalau kami boleh sehat Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar banyak Tuhan tentang etos kerja Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami belajar Tuhan untuk kami gak menyerah ya Bapak, kami belajar berserah dan kami mau selalu mengucap syukur dalam segala pekerjaan kami. Sebab itulah satu-satunya Tuhan tujuan hidup kami Tuhan. Untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Selama Tuhan mengkehendakinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami bersyukur Tuhan buat Pak Paulus Bambang yang hari ini Tuhan Yesus pakai dahsyat dan ajaib Tuhan. Beliau masih boleh Tuhan Kau bawa Tuhan untuk melayani di tempat ini. Berbagi dengan setiap kami Tuhan, jemaat Prime di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat beliau. Dimanapun beliau berada Tuhan, Tuhan yang memberkati beliau, Tuhan yang memberkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, semua Tuhan. Biar itu boleh lancar Tuhan, itu boleh baik adanya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap pelayanan beliau ya Bapa. Terus Kau kuatkan beliau Tuhan, Kau berikan terus Tuhan, Kau pertajam Tuhan. Biar dia boleh terus berbagi ya Bapa di saat-saat ini Tuhan, di masa-masa yang gak mudah ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapak, bahkan kami juga mau berdoa Tuhan, mau bersatu hati buat para pemimpin kami Tuhan Yesus yang kami kasihi Tuhan.
mulai dari Popanko dan wakil-wakilnya Tuhan, Pak Sam dan wakil-wakilnya Bapak, bahkan Bapak rohani kami di tempat ini, Om Agus dan juga Om Budi ya Bapak. Terima kasih buat setiap pemimpin yang Tuhan taruh di atas kami, sehingga kami boleh belajar mengasihi pemimpin-pemimpin kami boleh belajar untuk lebih lembut Tuhan hatinya, boleh dengar-dengaran Tuhan lewat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami punya mereka ya Bapa, boleh Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan, yang sempurna yang berasal daripada-Mu, Kau limpahkan kepada setiap pemimpin kami. Tuhan, kalau wadah Prime ini juga boleh ada ya Bapa, sungguh Tuhan itu juga anugerah-Mu ya Bapa, ada satu percayaan yang Tuhan Yesus pakai Tuhan, yang Tuhan Yesus mau pakaikan kepada setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh jadi anak-anak muda di masa sekarang yang mungkin gak mudah Tuhan, di akhir zaman yang beda ya Bapa, di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami gak sanggup Tuhan sendiri Tuhan. Kami perlu diperlengkapi Tuhan. Kami perlu dipimpin. Kami perlu dihajar sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh Tuhan punya pemimpin-pemimpin muda di tempat ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat setiap mereka Tuhan. Mulai dari Ko Alex, Ezra, Ko Dwi, Ko Chris, Syera. Di tempat ini Tuhan, di Wadah Prime, Tuhan percayakan mereka ya Bapa. Bahkan di BWC Tuhan dan Teens. Tuhan boleh pakai Wiwi, Tuhan boleh pakai Awi, Rian, Jo, Bella, Feris, Incen. Tuhan, kami berdoa biar setiap pekerjaan mereka, setiap apapun yang mereka lagi kerjakan hari-hari ini Tuhan, mereka boleh lakukan itu dengan penuh sukacita Tuhan. Mereka boleh terus antusias, penuh semangat Tuhan, sehingga kami Tuhan, pasukan-pasukan yang ada di sini Tuhan, anak-anak muda-Mu ya Bapa, boleh on fire ya Bapa. Boleh tetap semangat Tuhan, boleh terus introspeksi diri Tuhan, sehingga kami boleh dipakai sama Tuhan. Terus Tuhan di wadah ini bertumbuh berbuah bersama buat Kristus. Makasih Tuhan Yesus, kalau hari ini juga kami boleh rasakan Tuhan Indonesia semakin baik ya Bapak keadaannya. Kasus boleh turun, kami boleh rasakan Tuhan tensi ini semakin turun ya Bapak. Udah gak lagi seperti sebelum-sebelumnya Tuhan. Kami lihat Tuhan perbuatan-Mu ajaib Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, shalom untuk Indonesia Tuhan. Shalom untuk kota kami tercinta, ibu kota kami tercinta Jakarta ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus saksikan Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan lewat bangsa kami ya Bapak. Biar kami boleh jadi anak-anak-Mu Tuhan yang berdampak, yang berbeda Tuhan dari dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kalau sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain, biar kami Tuhan boleh betul-betul Tuhan nyimpan apa yang tadi sudah kami dengarkan dan kami praktikan itu sungguh-sungguh, tidak lewat begitu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kasih-kasih Tuhan jemaat Prime, angkat tangan arah pada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dari saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua sudah tiba berkata sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.